Perlu diketahui bahwa ganja termasuk dari sesuatu yang bisa memabukkan. Maka dari itu ia akan terdampak pada beberapa hukum fikih. Semisal untuk bahan pengobatan, maka untuk kita membahas bagaimana hukum ganja untuk kepentingan medis atau untuk kepentingan obat-obatan, kita baca dulu yaitu satu hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Innallaha lam yaj'al alaikum shifa'akum fima harraman alaikum. Sesungguhnya, kata Rasul, Allah tidak membuat suatu obat dari perkara yang diharamkan untuk kalian. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, Rasul mengatakan, Innallaha anzala ad-dawa'a wad-dawa' wa ja'ala likulli da'in dawa' wa la qatadu tadawa biharamin. Sesungguhnya Allah juga menurunkan obat dan penyakit. Jadi Allah menurunkan obat sekaligus penyakit. Dan di setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka berobatlah kamu. Namun jangan kamu berobat, kata Rasulullah, dengan perkara diharamin yang diharamkan. Juga Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis, yaitu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dawa al-khabis. Rasulullah SAW melarang untuk berobat dengan sesuatu al-khabais, yaitu dengan sesuatu yang buruk. Jadi dari sekian hadis yang telah kita baca itu, secara leksikal kita mendapatkan pemahaman berarti kita tidak diperbolehkan untuk berobat dengan perkara yang haram atau yang memabukkan. Namun hadis yang kita bacakan ini ditakwil oleh beberapa ulama. Di antara ulama yaitu Al-Imam Al-Baihaqi, jika beberapa hadis tersebut merupakan sahih, maka maknanya akan diarahkan pada pelarangan berobat dengan sesuatu yang bisa memabukkan dan sesuatu yang diharamkan dengan tanpa adanya dawa. Jelas konsep ini merupakan hasil kompromi di antara dua hadis tersebut, dan hadisnya Uraimin. Akan tetapi pandangan Imam Nawawi, beliau mengatakan berobat dengan sesuatu yang najis, itu kata Imam Nawawi, selain daripada khamar, hukumnya adalah boleh. Baik semua najis kecuali khamar saja. Ini merupakan nas mazhab, dan pendapat inilah yang menjadi pedoman oleh mayoritas ulama. Hanya saja ada salah satu wajah yang tidak membolehkannya, dengan berpedoman pada hadis bersumber daripada Ummu Salamah. Dan wajah yang ketiga berpendapat bahwa boleh berobat dengan mengkonsumsi air seninya unta secara khusus, sebab ada nas hadis yang menjelaskan demikian, boleh berobat dengan air seninya unta, sehingga dengan selainnya tetap tidak boleh hukumnya. Kedua pendapat tersebut berasal dari Imam Ar-Rafi'i, namun keduanya merupakan pendapat yang syadz, pendapat yang sedikit, pendapat yang tidak jamhur, pendapat yang lemah. Jadi yang benar adalah boleh secara mutlak berobat dengan sesuatu yang najis dengan berpedoman pada hadis riwayat Anas bin Malik.
Juga ashab kami, kata Imam Nawawi, berpendapat bahwa boleh berobat dengan sesuatu yang najis jika tidak dapat ditemukan aktivitasnya sama dengan obat najis tadi. Sehingga jika dia menemukannya, maka haram baginya untuk berobat dengannya. Tentang hal tersebut, ulama tidak berbeda pendapat dalam konteks ini. Adapun hadis yang berbunyi sesungguhnya Allah tidaklah membuat suatu obat daripada sesuatu yang telah haram bagi kalian, oleh para ulama telah mengarah pada konsep tersebut, yakni jika masih menemukan obat suci lainnya yang efektivitasnya sama, maka haram mengkonsumsi obat najis. Demikian kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab juz 9 halaman 51. Maka hukum ganja untuk kepentingan medis menurut penuturan ulama Syafi'iyah, yaitu guru besar Al-Azhar di bidang syariah dan kanon, Syekh Abdul Fattah Mahmud Idris, beliau menjelaskan permasalahan ini dalam ranah lintas mazhab. Ringkasnya, beliau mengatakan sebagaimana dalam redaksi berikut, yaitu ulama konsensus bahwa haram berobat dengan sesuatu yang diharamkan, termasuk yang memabukkan, semisal dalam bahasan kita ini yaitu ganja. Jika suatu taraf kebutuhan mendasar, sangat mendesak, atau dalam istilah fikihnya darurat, istilahnya yaitu cukup darurat, maka disinilah ulama berbeda pendapat. Golongan yang pertama membolehkannya, yakni sebagian Hanafiyah memperbolehkan jika tiada lagi obat yang mubah yang seefektif dengan yang haram. Juga pendapat ini sependapat dan ada dukungan oleh ulama Syafi'iyah. Hanya saja mereka mengecualikan berobat dengan sesuatu yang berpotensi memabukkan. Adapun golongan yang kedua, mereka tetap membolehkan, yaitu sebahagian golongan daripada mazhab Hanafi. Salah satu wajah atau pendapat di kalangan mazhab Syafi'i, Malikiyah dan Hanabilah pun demikian, yaitu mereka tetap tidak boleh memakai daripada yang memabukkan atau yang bernajis. Keterangan Syekh Al-Azhar tersebut itu merujuk pada beberapa kitab induknya masing-masing. Artinya dalam kitab induknya masing-masing mazhab. Jadi penulisannya dalam catatan kaki bahwa beliau dalam menukilkan pendapat golongan yang pertama yang membolehkan itu berobat dengan yang najis dan yang memabukkan. Di dalam kondisi zarurah, beliau mengutip kitab Ar-Raddu Al-Mukhtar, yaitu juz 4 halaman 215 sebagai representasi mazhab Hambali, dan beliau juga mengutip kitab Majmu', kitab Rawzatul Talibin, Al-Mughni dan sebagainya sebagai representasi mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi adapun mengenai kelompok yang terakhir, beliau juga mengutip kitab Raddul Mukhtar juz 4 juga, yaitu halaman 215 juga sebagaimana representasinya mazhab Hanafi. Lalu beliau mengutip juga kitab Al-Kafi Al-Fiqhi Al-Madinah dari kalangan mazhab Maliki. Kemudian Syekh menukil salah satu wajah mazhab Syafi'i yang lain dalam kitab yang serupa. Sedangkan dalam mazhab Hambali, beliau mengutip kitab Al-Mughni, Al-Kashifa Al-Ghina dan juga lain-lain. Jadi kesimpulan hukum ganja untuk kepentingan medis yang berkaitan dengan kedokteran, maka para ilmuwan dokter juga berperan penting dalam pemberlakuan hukum ini. Yakni jika dalam pandangan mereka belum ada obat yang bisa mengobati, maka boleh memakai ganja. Namun jika ada obat yang mubah untuk dikonsumsi dan sifat
efektivitasnya sama dengan ganja, maka ia harus memakai obat tersebut terlebih dahulu. Namun jika sifatnya hanya sebatas efektivitas saja, tentunya ganja tidak termasuk pada konteks darurat dalam kitab fikih. Dengan demikian, penggunaan hukum ganja hanya untuk kepentingan dalam kondisi-kondisi tertentu, termasuk medis, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Jadi kesimpulannya, ganja untuk medis yaitu hukumnya boleh dengan beberapa persyaratan. Allah. Perlu diketahui bahwa ganja termasuk dari sesuatu yang bisa memabukkan. Maka dari itu ia akan terdampak pada beberapa hukum fikih.